lebih hebat lah support berbanding dengan China Malaysia. Kalau China Malaysia support masih lagi yang hayya itu macam hayya itu macam Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bersama dengan saya lagi Mas Lan Mula dalam reaction channel Konjo Junior. Oke Sapo, berjumpa lagi Sapo. Apa kabar anda semua Sapo? Semoga sentiasa sehat di samping keluarga yang sejahtera Sapo. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, apapun hari ini kita akan react satu lagi video hasil daripada requesting daripada channel Deviana. Wah, ini channel Sapo sudah 5 kali saya react. Apapun ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada channel Deviana kerana kau saudari begitu sporting untuk saya react video kegemaran anda. Terima kasih sekali lagi. Oke. Oke, macam biasa Sapo, saya tiada pengumuman khas hari ini. Apapun ingat kita punya perjanjian pada 1 Muharram nanti insya-Allah, yang mana saya akan komen reaction. Itulah salah satu konten yang akan saya lakukan dan bermula pada 1 Muharram Sapo, kerana 1 Muharram adalah tahun baru hijrah. Kita disunnahkan atau digalakkan untuk membuat sesuatu yang baru pada awal tahun Sapo. Oke Sapo, tanpa buang masa jom kita react video seterusnya daripada Deviana. Oke Sapo, kita terus saja kepada video yang telah di request. Ibadah korban merupakan salah satu dari perkara yang sangat-sangat dituntut dan dia hukum yang sunat muakkad menurut pandangan kebanyakan. Oke, sebelum Sapo kita tengok dulu perbezaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Oh ya Sapo, kalau tidak silap ada dalam satu konten saya pernah request kepada semua viewer supaya bagi link tentang perbezaan antara China Indonesia dengan China Malaysia. Ya, ini pasti menarik nih. Oke Sapo, yang mana video ini telah pun dimuat naik oleh channel Ismail Fahmi. Kita subscribe dulu Sapo, baru kita review. Oke, Ismail Fahmi ada banyak video Sapo. Oke, apapun tanpa buang masa, jom kita tengok video yang dimaksudkan. Nih. Bismillah. Ini saya akan berbagi cerita mengenai perbedaan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Video ini saya buat karena saya tertarik setelah melihat beberapa komentar yang ada di video saya yang satu ini. Video ini sebetulnya bercerita mengenai warga Tiongkok yang dulu lahir dan besar di Indonesia. Namun karena kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan pada tahun 50-an hingga 60-an, akhirnya mereka terpaksa pindah ke Tiongkok. Namun karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, sampai saat ini mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Seperti apa? Ini dia ceritanya. Lahir di Indonesia, tanah, air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Inilah beberapa komentar yang kemudian memunculkan rasa penasaran saya. Mengapa komentar dari penonton Malaysia ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bangga
dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Saya pun melakukan sejumlah riset di jurnal-jurnal ilmiah untuk dapat memahaminya. Indonesia dan Malaysia sama-sama pernah mengalami penjajahan. Betul. Indonesia dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Salah satu dampak dari penjajahan itu muncullah kelas sosial dan ekonomi yang berbeda. Betul. Yaitu warga beretnis Tionghoa dan warga pribumi. Di zaman kolonial, penduduk beretnis Tionghoa baik di Indonesia maupun Malaysia relatif mendominasi perekonomian. Betul. Setelah kolonial pergi, bangsa pribumi yang sebelumnya tidak berdaya di sektor ekonomi mulai berupaya mengejar ketertinggalan. Pemerintahan baru yang didominasi pribumi pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih pro pribumi ketimbang penduduk beretnis Tionghoa. Sejak kemerdekaan, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia jauh lebih besar ketimbang di Indonesia. Kondisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2011, etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia saat itu. Sementara itu, pada saat Malaysia merdeka di tahun 1957, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai 40% dari total penduduk Malaysia. Berdasarkan sensus tahun 2010, persentase jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai sekitar 7 juta orang atau sekitar 1/5 dari 28 juta penduduk Malaysia. Perbedaan jumlah demografi ini sangat menentukan nasib etnis Tionghoa di masing-masing negara setelah kemerdekaan. Karena jumlahnya yang sedikit, pemerintah Indonesia di masa lalu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Intinya, pemerintahan Indonesia di masa lalu fokus untuk memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat melebur dengan penduduk pribumi. Sementara pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah Malaysia lebih fokus untuk cukup memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat menerima simbol-simbol negara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada saat bersamaan, etnis Tionghoa tetap dapat memelihara identitas dan budaya mereka. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Indonesia, di antaranya dalam penamaan toko-toko yang sebelumnya beraksara Mandarin. Pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin. Hanya satu yang tersisa, yaitu Indonesia Ribau, yang didukung kalangan militer. Walaupun sebenarnya, koran ini hanya terdiri dari 8 halaman, 4 halaman diantaranya saja yang berbahasa Mandarin. Pada tahun 1960-an, warga etnis Tionghoa juga diminta mengganti nama dalam Mandarin ke nama yang lebih meng-Indonesia. Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap hilangnya budaya Cina di Indonesia terjadi tahun 1957. Saat itu warga etnis Tionghoa diminta pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Indonesia. Sebelumnya, etnis Tionghoa dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Peningkatan sentimen negatif di Indonesia pada tahun 50-an dan 60-an terhadap Tiongkok mendorong dihapuskannya sekolah-sekolah berbahasa Mandarin. Dan ketika semua kebijakan itu diberlakukan, relatif tidak terjadi perlawanan dari etnis Tionghoa di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, kalangan nasionalis Melayu sejak kemerdekaan di tahun 1957 berkeinginan kuat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, pemerintah tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Malaysia. Kalangan nasionalis Melayu pun terus menekan pemerintah hingga akhirnya terjadi kerusuhan antar etnis di tahun 1969. Penduduk non-Melayu mengikut sejarah hitam Malaysia adalah pada 13 Mei 1969, yaitu rusuhan kaum. Yang mana rusuhan kaum ini saya tidak tahu secara terperinci mengenai akibat pro dan kontra terjadinya peristiwa ini. Apapun yang pasti pada 13 Mei 1969 adalah peristiwa sejarah hitam Malaysia yang mana terjadi rusuhan kaum, yaitu pergaduhan di antara kaum-kaum di Malaysia, terutamanya Melayu dan Cina, Melayu dan China. Inilah Sapo. Etnis Tionghoa dan India melakukan perlawanan. Kerusuhan antar etnis yang terjadi di tahun 1969 ini akhirnya mengonsolidasikan sistem politik dan hubungan antar etnis di Malaysia.
Walaupun bahasa Melayu mulai ditetapkan sebagai bahasa resmi di dunia pendidikan formal, penggunaan bahasa asing lain seperti Mandarin dan Tamil tetap diperbolehkan, terutama di sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1969, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya bangsa asli Malaysia, yaitu Melayu. Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di tahun 1971, sebuah resolusi dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya lokal, yaitu budaya Melayu. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari etnis non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Mereka pun melakukan perlawanan. Di antaranya terlihat ketika pada tahun 70-an, Universitas Teknologi Malaysia mengatur wisudawan pria untuk mengenakan peci pada saat wisuda. Etnis Tionghoa Malaysia menolak untuk mengikuti aturan tersebut dan akhirnya kebijakan tersebut pun dibatalkan. Menyadari akan kekuatan politik dan ekonomi etnis Tionghoa, Anwar Ibrahim saat menjabat Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga membuka dialog dengan asosiasi-asosiasi etnis Tionghoa dan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak bermaksud untuk mengasimilasikan atau meleburkan etnis Tionghoa ke penduduk Melayu. Asosiasi-asosiasi Tionghoa Malaysia pun mengajukan usulan agar budaya Malaysia berdasarkan multiras ketimbang berdasarkan ras tunggal. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, sebetulnya apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa menjadi berbeda karena memang sejarah yang pernah ada di masa lalu. Betul. Intinya adalah karena jumlah etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih banyak dibandingkan jumlah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Betul. Maka akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka. Sementara di Indonesia, karena jumlah etnis Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang akhirnya lambat laun mengurangi warna budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini, kalau kita ke Malaysia, itu kita akan sangat dengan mudah menemukan ekspresi budaya Cina di Malaysia. Misalnya mereka masih menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Namun di Indonesia, kita akan kesulitan untuk menemukan dengan mudah ekspresi budaya Cina di Indonesia. Kalaupun kita ingin menemukannya, biasanya kita harus ke tempat-tempat tertentu. Dan di Indonesia, bahasa Mandarin atau bahasa Cina juga memang tidak lagi banyak digunakan oleh generasi muda. Itu dia, jadi sejarah masa lalu membentuk yang terjadi saat ini. Jadi menjadi sangat wajar sekali kalau kita melihat di video ini, kalau ada orang Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu seperti ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Itu dia, semoga bermanfaat. Ismail Fahmi. Siapa orang Cina Indonesia ini, dia punya sebutan tuh lebih baku dan lebih apa nih? Lebih hebat lah Sapok berbanding dengan Cina Malaysia. Kalau Cina Malaysia Sapok masih lagi yang hayya itu macam hayya itu macam Bagi cerita yang ku puja sepanjang masa. Okey, itulah dia sedikit sebanyak mengenai video yang telah di request oleh channel Deviana, yang mana saya pernah request hari itu dalam konten yang lalu untuk mereaksi perbezaan antara Cina Indonesia dengan Cina Malaysia. Apapun ucapan ribuan terima kasih kepada channel Deviana kerana telah mempercayai saya lagi untuk mereact video kegemaran anda. Okey, terima kasih saudari. Okey, sedikit ulasan mengenai video ini, yang mana video ini menyatakan benda yang betul dan berinformasi mengenai perbezaan antara Cina Indonesia dengan Cina Malaysia, yang mana jika kita lihat jumlah penduduk Cina Malaysia lebih
banyak ataupun lebih peratusan yang lebih tinggi berbanding dengan China Indonesia. Dan ini disebabkan oleh jumlah yang sangat ketara ini dari segi bilangan penduduk China di antara China dengan Indonesia, menyebabkan situasi ataupun persekitaran politik itu pun berbeza, diakibatkan oleh jumlah bilangan yang berbeza. Oke, jika kita lihat senario politik orang Cina di Malaysia adalah lebih orang Cina mula untuk mendominasi ataupun mula untuk memegang tampuk politik Malaysia disebabkan oleh jumlah mereka yang ramai juga support. Jadi sebab tu situasi politik antara China Malaysia dengan Indonesia adalah jauh kerana jumlah bilangan yang ketara. Okey, Sapo. Jadi berkenaan dengan rusuhan kaum lagi 1969 13 Mei adalah satu sejarah hitam yang membuatkan Malaysia sudah trauma dengan pergaduhan ataupun pergelutan di antara kaum Sapo. Jadi itu telah menjadikan rakyat Malaysia lebih matang dalam berfikiran untuk menjaga sensitiviti di antara kaum Sapo. Jadi itulah di antara keistimewaan Malaysia kerana ada sejarah hitam Sapo mengakibatkan pemikiran yang lebih matang. Okey. Berkaitan dengan Indonesia juga, pemerintah Indonesia yang sangat bijak Sapo. Kerana apa? Kerana China adalah jumlah yang paling minoriti, so tiada kuasa untuk mereka untuk meluaskan lagi kekuatan mereka dari segi politik dan ekonomi. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada channel Deviana dan semoga sentiasa sihat selalu Sapo, diberikan rezeki yang melimpah ruah, amin amin ya rabbal alamin. Okey, apapun terima kasih semua. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.